Sebenarnya kalau kita ngomongin keadilan energi ya harusnya semua daerah punya akses listrik 24 jam dan juga nggak cuma sebagian orang di desa tersebut yang punya akses terhadap listrik tersebut gitu, harus semua penduduk desa gitu. Nah, sementara dari data 90 sekian persen rasio elektrifikasi tersebut belum semua kualitas listriknya sama, belum durasinya 24 jam semua, dan juga belum semua orang dalam satu daerah tersebut terlistriki gitu. Jadi ini harus cukup bisa dipertanyakan lah datanya itu. Nah, kenapa akhirnya masalah tersebut bisa muncul? Karena pertama, ya jelas Indonesia punya geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Pintalk Pandu Youth Inspirator. Saya Adnan sebagai host hari ini, dan ini narasumber kita, Kak Mikdad. Kak Mikdad mungkin boleh memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Mikdad Fadil Muhammad, bisa dipanggil Mikdad. Mungkin saya diundang di sini dalam kapasitas sebagai alumni Patriot Energi ya tahun 2021. Nah, mungkin nanti jelasnya bisa ditanyakan sama host. Silakan. Mungkin boleh diceritakan masa kecil Kak Mikdad seperti apa sih awalnya? Oke, masa kecil. Ya kalau saya sih kecil di Bandung ya, kota Bandung. Jadi lahir di Bandung dan besar pun di Bandung gitu. Dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun tetap di Bandung gitu ya. Kalau masa kecil ya sebenarnya nggak ada masa kecil yang sangat spesial gitu. Mungkin seperti kebanyakan anak-anak pada umumnya ya sekolah, main itu nggak ada hal yang sangat khusus. Cuman mungkin saya sendiri dibesarkan di keluarga yang cukup aktif melakukan banyak kegiatan sosial, mungkin dari ayah dan juga ibu saya, dan ya mungkin itu tertular ke anak-anaknya termasuk saya gitu. Jadi mungkin itu kalau masa kecil saya. Mungkin bisa diceritain waktu kuliah, kenapa Kak Mikdad tertarik masuk jurusan teknik geodesi? Dan teknik geodesi itu sebenarnya belajar tentang apa sih? Oke, jadi kalau kita ngomongin kuliah gitu ya, khususnya saya, teknik geodesi itu jurusan yang pelajari pengukuran bumi kalau secara umum. Maksudnya pengukuran bumi itu kita mengukur sebenarnya ukuran-ukuran ya tanah yang ada di bumi, terus mungkin kalau bentuk konkret itu lokasi ya dalam bentuk koordinat gitu ya. Nah, jadi saya di perkuliahan belajar gimana cara kita mengetahui koordinat sekarang kita lagi berdiri di mana gitu, atau ya lokasi-lokasi lain lah. Tapi itu berkembang juga sampai ke penentuan, ada istilahnya tuh sistem informasi geospasial. Jadi dari lokasi-lokasi itu, dari tempat-tempat yang udah dipetakan itu tuh sebenarnya bisa memunculkan informasi apa lagi, informasi tematik apa lagi, di samping informasi dasarnya kayak ya ukuran, lokasi, ketinggian dan lain-lain gitu. Bentuk tematiknya ya bisa banyak gitu ya, semua hal, semua data yang tersedia itu bisa disajikan gitu dalam bentuk peta. Mulai dari data-data informasi energi, informasi tentang ya data-data sosial dan lain-lain gitu. Nah, itu yang saya pelajari di perkuliahan. Kalau kita ngomongin kenapa akhirnya aku mau masuk jurusan tersebut, nah ada cerita cukup lucu gitu ya. Jadi kalau kampus saya kan di ITB ya, dan ITB ini saat masuk ke di awal pendaftaran itu tidak langsung milih jurusan, tapi milihnya tuh fakultas. Di mana teknik geodesi ini tuh ada di fakultas namanya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Di dalamnya ada 4 jurusan, ada geodesi itu sendiri, terus ada teknik geologi, oceanografi, sama meteorologi. Nah, awalnya itu saya justru mau masuknya itu di teknik geologi. Ya mungkin karena waktu itu ada apa ya, keinginan untuk berkarir di bidang industri migas, industri pertambangan. Tapi
untuk akhirnya bisa masuk ke teknik geologi itu, saat udah masuk di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, syarat itu ada tidak boleh buta warna. Nah sementara saya ini ternyata setelah diperiksa ada buta warna parsial. Jadi ada sebagian warna yang tidak cukup jelas bisa dilihat. Akhirnya karena tidak bisa daftar teknik geologi dengan syarat tersebut, carilah jurusan lain yang kira-kira buat saya tertarik gitu. Dan setelah digali tentang teknik geodesi, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit, akhirnya saya tertarik dan yaudah akhirnya daftar di teknik geodesi dan di tahun kedua di ITB masuklah jurusan teknik geodesi dan geomatika. Tapi kan tadi teknik geodesi itu menjelaskan soal apa tadi namanya? Lokasi, bisa ini ya produknya peta lah gitu. Bentuknya peta di bumi ini. Terus kan nggak ada hubungannya sama yang tadi dijelaskan soal program Patriot Energi. Apa hubungannya kok bisa dari masuk jurusan teknik geodesi terus tiba-tiba ikutan program Patriot Energi? Ya. Jadi mungkin aku ceritain dulu program Patriot Energi itu sendiri ya, supaya teman-teman kebayang. Jadi kalau program Patriot Energi itu program yang digagas sama NGO namanya IBK, Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian SDM. Tujuan dari programnya itu adalah melistriki atau meningkatkan rasio elektrifikasi lah dari desa-desa yang belum berlistrik di Indonesia. Nah, Patriot Energi itu berperan sebagai pendamping dari desa yang diberikan fasilitas energi itu. Nah, jadi waktu itu ada sekitar 100 orang sebenarnya Patriot Energi termasuk saya yang dikirim ke desa-desa yang belum listrik. Akhirnya ya merancang pembangunan fasilitas energi tersebut mulai dari ya perencanaannya sampai ke implementasi pembangunan gitu. Dan juga kedepannya itu mau dipakai untuk apa sih energinya itu. Nah, kalau tadi ditanyakan sebenarnya hubungannya apa sih dari jurusan saya sendiri dengan Patriot Energi, karena kalau secara umum sebenarnya nggak ada sangkut pautnya gitu ya dari energi ke geodesi itu yang belajar tentang lokasi atau pembuatan peta gitu. Jadi setelah lulus di tahun 2021 dari ITB ya kayak orang-orang lain lah, saya mulai cari-cari kan misalnya mau kerja apa sih. Nah, saya sendiri tuh punya pemikiran atau pandangan kalau misalkan kayaknya aku mau coba dulu melakukan sesuatu yang bisa ngasih manfaat secara langsung ke masyarakat sebenarnya sih. Dan juga ada keinginan untuk ya jalan-jalan juga sebenarnya, karena dari tadi kan aku bilang dari kecil SD sampai kuliah di Bandung terus, belum pernah ngerantau. Jadi ada keinginan untuk cobain tinggal di luar Bandung dan jauh sekalian aja gitu. Nah tiba-tiba ada informasi tentang program Patriot Energi itu, di mana ya dijelasin bahwa nanti itu akan ditempatkan di desa-desa yang belum listrik di daerah 3T Indonesia, terpencil, terluar dan daerah transmigrasi gitu. Ya udahlah, aku akhirnya memutuskan untuk daftar program tersebut. Nah terus setelah masuk ke dalam programnya, ternyata ada banyak hal yang aku pelajari di kuliah itu bisa diimplementasikan. Kayak misalkan untuk membuat perencanaan pembangunan itu kan butuh peta perencanaan ya. Nah itu tuh aku sebagai orang yang punya latar belakang itu sangat terbantu sih untuk membuat peta perencanaan pembangunan, peta peta desanya sendiri, peta sosialnya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan pemetaan dan juga penentuan lokasi itu sangat terpakai di program Patriot Energi tersebut. Jadi ternyata kalau yang dari luar dilihatnya tuh tidak ada hubungannya, ternyata kalau digali lebih dalam dan memang benar-benar dipelajari, ada aja sih yang bisa diimplementasikan dari apa yang udah aku pelajari di kuliah di program tersebut. Oke. Mungkin boleh diberitahu program Patriot Energi yang tadi diambil tuh Kamigdat sampai kemana sih? Jadi
program Patriotisme kan di tahun 2021 aku dapat penempatan di Kabupaten Merauke, ya Papua. Sampai Papua? Iya. Kenapa kok jauh banget? Apakah di dekat sini sudah desa-desanya sudah teraliri listrik atau memang milih aja gitu pengen yang jauh? Jadi sebenarnya itu bukan aku yang milih ya, itu ditempatkan sama panitia program tersebut ya. Cuman kalau ditanya kenapa, sebenarnya akhirnya Merauke yang terpilih. Jadi kalau by data yang ada di Kementerian SDM, daerah-daerah yang belum berlistrik itu ya di luar Jawa sebenarnya. Kalau di program Patriotisme yang kemarin tuh ada yang dapat itu ada daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku sama NTT dan Papua. Ada 5 provinsi, 5 daerah lah, bukan provinsi, 5 daerah tersebut. Nah, aku sendiri dapat di Merauke ya karena Merauke memang salah satu daerah 3T yang tadi aku sebut, terdepan, terluar, dan juga tertinggal kalau secara data di Indonesia gitu. Dan spesifiknya aku ditempatin di nama kampung itu Kampung Padua, di distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Nah itu emang desanya sendiri belum berlistrik, belum ada listrik yang mengalir selama 24 jam gitu. Cuma ada, mungkin sebelum adanya program ini tuh ada yang namanya kayak genset rumahan lah. Jadi yang dipakai sama orang-orang tertentu yang punya cukup uang buat beli di genset tersebut, dan itu pun nggak bisa 24 jam sebenarnya, cuman bisa maksimal ya 12 jam lah di malam hari doang gitu. Dan dipakai ya paling untuk lampu penerangan selama malam tersebut untuk satu rumah gitu ya, nggak bisa satu desa diterangi. Dan juga paling ya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif lah, belum produktif gitu. Jadi ya udah akhirnya ditempatkan aku di desa tersebut untuk mendampingi mereka dalam pembangunan energi yang dikasih sama pemerintah. Oke. Dan menurut Kak Mikdad, kenapa sih kok bisa di Indonesia masih ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik? Dan ada solusi gak supaya bisa listrik ini bisa menyebar dengan rata di Indonesia ini? Kalau tadi pertanyaan pertama, sebenarnya kenapa masih banyak daerah-daerah yang belum terlistriki? Ini permasalahan cukup kompleks ya. Jadi kalau secara data, rasio elektrifikasi itu di Indonesia udah sekitar 90, aku lupa 94 atau 98 gitu ya. Jadi sebenarnya cukup tinggi gitu ya secara data daerah di Indonesia perbandingan antara yang sudah berlistrik dan juga belum berlistrik gitu. Cuman itu tuh perhitungannya cukup bisa diragukan karena desa-desa yang tadi kata aku misalkan dia udah punya pembangkit tapi dia tidak durasinya nggak 24 jam gitu ya, atau misalkan yang terlistriknya cuma beberapa rumah, nah itu dianggap sudah berlistrik gitu. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin keadilan energi ya harusnya semua daerah punya akses listrik 24 jam dan juga nggak cuma sebagian orang di desa tersebut yang punya akses terhadap listrik tersebut gitu, harus semua penduduk desa gitu. Nah sementara dari data 90 sekian persen rasio elektrifikasi tersebut belum semua kualitas listriknya sama, belum durasinya 24 jam semua, dan juga belum semua orang dalam satu daerah tersebut terlistriki gitu. Jadi ini harus cukup bisa dipertanyakan lah datanya gitu. Nah kenapa akhirnya masalah tersebut bisa muncul? Karena pertama ya jelas Indonesia punya geografis yang agak sulit gitu ya untuk diakses. Kayak misalkan tempat aku sendiri gitu, di Merauke kemarin tuh untuk bisa nyampe desa butuh perjalanan minimal 20 jam dari pusat kota Merauke-nya. Jadi masih satu kabupaten, tapi untuk nyampe ke desanya tuh butuh waktu minimal 24 jam. Karena aksesnya itu harus pakai kapal, jadi nggak ada akses darat. Belum ada akses darat ke tempat tersebut, jadi harus pakai kapal dulu pertama, kapal penumpang gitu ya. Dan kapal penumpang pun nggak langsung sampai ke desanya gitu, harus sampai dulu ke pusat kecamatan lah kita bilang gitu ya. Dari pusat kecamatan tersebut ke desanya itu harus pakai perahu kecil lagi.
Jadi berkali-kali lah gitu. Dan itu tuh kalau misalkan kita ngomongin Papua secara keseluruhan, desa aku ini yang aku datengin kemarin masih bisa dibilang relatif mudah lah dibandingin beberapa tempat lain yang aksesnya itu harus jalan berhari-hari. Jadi daerah Indonesia tuh beberapa masih emang sangat sulit aksesnya gitu. Yang kedua, problem pembangunan energi Indonesia tuh ya pemilihan sumber energi listriknya sih. Karena mungkin kalau kita bicara sumber energi di Jawa gitu, ya banyak gitu ya. Kayak misalkan yang sekarang paling besar PLTU dengan PLTA gitu ya di Jawa. Ya PLTU udah banyak gitu sih apa ya, pembangkit-pembangkit yang melistriki Jawa gitu ya. Ada kan namanya grid Sumatera Jawa Bali gitu. Itu udah banyak. Terus misalkan PLTA ya sumber sungainya, waduknya ada, atau sumber air lain itu banyak gitu ya di Jawa. Nah, beberapa tempat tuh memang cukup sulit atau sumber dayanya itu minim lah gitu ya. Kalau kita ngomongin Papua mungkin beberapa daerah ada gitu yang bisa dibangun PLTA. Tapi tadi misalkan untuk PLTU uap, oke sumber batu baranya ada, cuman untuk membangun PLTU-nya sendiri kan itu PR lagi gitu ya, untuk membuka lahan dan lain-lain. Nah, makanya akhirnya di program paket energi itu dipilih alternatif energi gitu, namanya energi baru terbarukan. Dan akhirnya sumber energi yang itu energi solar, PLTS dari matahari gitu ya. Karena di samping memang potensi itu yang ada di daerahnya, dan juga kalau kita ngomongin masalah dampak lingkungan, itu kan energi baru terbarukan tuh disebut sebagai energi alternatif yang bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari pembangkit fosil gitu ya, seperti batu bara, juga pembangkit lainnya gitu. Akhirnya itu udah dipilih, yang diharapkan bisa memberikan ya akses energi ke tempat-tempat yang selama ini masih sulit gitu ya aksesnya gitu. Karena kalau misalkan kita ngomongin PLTS atau solar gitu kan, ya udah yang penting ada si alatnya gitu ya, si panel suryanya, ya sumbernya udah ada kan, dan di Merauke pun cukup besar lah potensinya tuh. Jadi selama fasilitasnya bisa dihadirkan di kampung tersebut, ya kedepannya bisa terus dimanfaatkan sih. Cuman tadi masalahnya memang ya transportasi ke sananya masih cukup panjang, aksesnya masih cukup sulit, dan juga pemilihan dari sumber energinya harus benar-benar dipikirkan sih. Mungkin solusi efektif untuk teralirinya listrik di seluruh Indonesia ini kira-kira apa sih ya? Mungkin solusi yang paling pertama harus paham dulu potensi dari daerahnya ya. Karena tiap daerah punya keunikannya masing-masing, punya potensi energi yang masing-masing gitu ya. Kita nggak bisa pukul rata semuanya pakai solar energi gitu. Karena mungkin ada beberapa daerah yang tidak tersinari matahari sehari penuh gitu ya. Tapi daerah tersebut punya sumber energi dari air gitu, yang bisa dimanfaatkan lewat pembangkit yang skalanya nggak usah kayak PLTA dam besar gitu ya, tapi bisa ada yang namanya PLTMH mikrohidro gitu, skala kecil, cuman aku lupa sekali, cuman tapi ini ya lebih kecil lah daripada si PLTA, cuman ya itu sangat bisa kalau misalnya kita ngomongin energi di skala desa gitu ya. Jadi yang paling pertama ya harus paham dulu sebenarnya potensi dari tiap daerahnya itu apa. Yang kedua, mungkin political will dari pemerintah setempat ya, karena kalau kita ngomongin energi agak susah sih kalau misalkan nggak ada apa ya, keinginan kuat dari stakeholder setempat untuk menghadirkan listrik tersebut gitu. Ada beberapa daerah yang memang mereka masih belum memprioritaskan itulah gitu. Tapi ya sebenarnya sebagai orang yang apa ya, berkecimpung di dunia energi pun kita harus cukup coba memahami lah sebenarnya apa alasan-alasan masyarakat tersebut masih belum memprioritaskan si energi ini. Karena ngomongin kebutuhan energi itu sangat banyak lah alasan-alasannya gitu ya. Dari misalkan sebenarnya masyarakat sendiri setelah ada
fasilitas energi, paham nggak sih sebenarnya energi itu buat apa gitu? Apakah nanti dengan adanya fasilitas energi malah cuma dipakai untuk hal yang konsumtif gitu? Kan sebenarnya itu bukan hal yang diharapkan ya. Yang diharapkan adalah dengan adanya fasilitas energi, ya itu bisa membantu kegiatan-kegiatan produktif di masyarakat gitu. Ya akhirnya ya dampaknya pun positif, bukan dampak-dampak negatif yang muncul. Karena banyak kasus juga di mana akhirnya pembangunan ini malah nimbulin dampak negatif sih. Itu yang kadang luput lah dari orientasi pembangunan Indonesia gitu. Mungkin contohnya kalau bisa teralirnya listrik di suatu daerah jadi dampak negatif tuh seperti apa? Apakah cuman karena itu hanya mereka tidak menggunakannya secara produktif? Apakah itu sudah dianggap negatif? Atau mungkin di situ kalau misalnya dialiri listrik mungkin ada pihak-pihak yang menyalahgunakan atau gimana? Jadi kalau aku sendiri berpikir bahwa untuk melaksanakan suatu pembangunan tuh nggak bisa kita hanya mengandalkan sistem top down gitu. Maksudnya top down tuh direncanakan oleh orang-orang di atas, orang-orang pusat, akhirnya langsung diimplementasikan di bawah gitu, di akar rumput. Nah, harusnya tuh ada dulu keinginan dan juga kesadaran dari masyarakat di akar rumput, sebenarnya pembangunan di daerah mereka tuh mau dibawa kemana gitu. Karena kalau misalkan nggak berangkat dari sana, ya akhirnya akan tidak optimal hasilnya gitu. Kayak contohnya misalkan, jadi sebelum adanya si PLTS di Kampung Padua ini tuh kan, ya mereka tadi ada beberapa beberapa rumah yang punya genset pribadi gitu ya. Nah, setelah adanya genset pribadi ini tuh sebenarnya ya oke lah gitu. Beberapa rumah akhirnya bisa ada lampu yang menerangi gitu ya. Cuman akhirnya masyarakat tuh jadi sangat konsumtif dalam hal penggunaan HP misalnya gitu ya. Itu kan berarti dengan adanya itu mereka terbuka gitu ya, akses terhadap gadget yang akhirnya bisa mereka gunakan, terus masuk juga sinyal internet di sana gitu. Akhirnya budaya mereka tuh cukup tergeser. Maksudnya tergeser tuh dari yang mereka asalnya sangat guyup gitu ya, sangat modal sosialnya tinggi, sehari-hari bisa terus berinteraksi, melakukan banyak hal bersama-sama gitu ya. Dan semenjak adanya fasilitas itu mereka malah ya udah jadi cukup individualistis gitu. Kayak mereka udah masing-masing sibuk dengan gadgetnya, terus banyak informasi-informasi dari luar sana yang akhirnya mereka adopsi buat pola kehidupan mereka. Ya akhirnya hilanglah gitu budaya guyubnya, hilanglah kebiasaan buat bekerja sama melakukan sesuatunya gitu. Karena mereka sibuk dengan gadget masing-masing itu gitu. Dan itu banyaklah diskursus masalah penggunaan gadget gitu ya, positif negatifnya. Cuman sebenarnya hal itu bisa antisipasi di awal kalau misalkan memang menghadirkan si sumber energi ini tuh dengan perencanaan yang bersama-sama dengan masyarakat. Itu sebenarnya energinya ini apakah akan digunakan untuk hal yang konsumtif aja, atau misalkan ada rencana besar yang akhirnya membawa dampak positif ke masyarakatnya gitu. Nah itu yang kadang luput, nggak pernah dibangun juga di awal. Jadi cuma fokus ke pembangunan fisik fasilitas energinya, tapi pembangunan kesadaran masyarakat, pembangunan perencanaan sebenarnya itu mau dipakai buat apa ke depannya gitu. Itu tuh kadang luput sih. Dan itu kalau kita ngomongin energi ini bisa membawa dampak positif, harusnya itu yang juga jangan sampai dilupakan sih. Jadi mungkin yang bisa saya tangkap di sini, tidak teralirnya listrik di seluruh daerah di Indonesia seperti pedalaman atau desa-desa dari mungkin di ujung seperti Merauke atau mungkin beberapa daerah yang lainnya, mungkin karena kurangnya kesadaran di situ, atau mungkin kalau misalnya mereka sebenarnya atau pemerintah setempat sebenarnya mampu untuk memberikan memprioritaskan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut, cuman tidak dijalankan karena karena ada alasan tertentu. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya ingin nanya, kira-kira
apa yang bisa anak muda Ahlul Bait untuk membantu menemukan solusi pembangunan teknologi di negara kita, minimal di daerah masing-masing. Jadi kalau kita ngomongin masalah pembangunan gitu ya, apalagi yang kita ngomongin yang berdampak buat masyarakat gitu. Sebenarnya dalam konteks muda, hal pertama yang harus dilakuin mungkin punya keahlian dulu ya. Maksudnya keahlian itu adalah ya kita mau fokus di bidang apa sih? Karena masalah tuh banyak, banyak hal yang harus diselesaikan. Cuman kita sebagai seorang individu yang nggak bisa juga, kita harus sadar bahwa kita nggak bisa nyelesain semua masalahnya gitu. Jadi kita harus punya satu area atau satu fokus yang kita dalami gitu, yang kita ahli di bidang itu, ya akhirnya bisa seenggaknya menghadirkan solusi untuk satu bidang tersebut gitu. Nah itu jadi ya belajar dulu sih paling pertama, kuncinya belajar punya keahlian di satu bidang tersebut sebelum kita ngomongin masalah dampak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak punya keahlian tersebut ya susah juga gitu. Kita ngomongin banyak masalah di Indonesia tapi kita nggak punya satu keahlian akan jadi sulit itu. Dan yang kedua keberpihakan sih maksudnya. Harus punya keberpihakan. Keberpihakan di sini tuh maksudnya adalah ya keberpihakan kepada masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita udah punya keahlian, udah punya ilmu gitu lah untuk menyelesaikan masalah, tapi kita nggak punya keberpihakan ke masyarakat, ya bisa jadi ilmu tersebut dipakai untuk hal-hal yang menguntungkan diri sendiri atau ya menguntungkan golongan tertentu aja gitu. Nah, keberpihakan ini penting karena inilah yang akan jadi orientasi dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan gitu. Kayak tadi misalkan kita ngomongin pembangunan energi gitu ya di daerah-daerah terpencil. Kadang di situ tuh banyak apa ya, intrik-intrik dari stakeholdernya lah. Karena stakeholdernya sendiri itu punya kepentingan buat menguntungkan dirinya sendiri. Atau misalkan kalau kita ngomongin politik ya menguntungkan kelompoknya gitu. Jadi keberpihakan ini harus benar-benar dibangun untuk kebermanfaatan masyarakat secara menyeluruh gitu. Dan ini bisa dibangun dengan cara sebenarnya ya kita selalu aware dengan masalah yang ada lah. Jangan sampai kayak kita belajar tanpa menyentuh masalah-masalah di akar rumput itu. Kita nggak paham sebenarnya masalah di masyarakat itu apa, tapi ya kita orientasi cuma belajar. Setelah dapat ilmu kita bingung sebenarnya ini mau dipakai buat apa ilmunya gitu. Jadi harus dibarengnya tuh antara belajar sama terus menyentuh masalah-masalah di akar rumput gitu ya. Ya bisa lewat terjun ke lapangan atau misalkan ya baca-baca banyak sumber sebenarnya yang bisa menjelaskan masalah apa aja yang masih kita punya gitu di akar rumput. Jadi jangan sampai dilupakan juga gitu ya antara ilmu dan juga pemahaman akan masalah di akar rumputnya gitu. Oh, berarti untuk pemuda Ahlul Bait mungkin lebih fokus untuk keahlian yang mungkin di passionnya masing-masing ya, supaya bisa terjun dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadinya otomatis minimal pemuda Ahlul Bait tuh harus bersosial dengan baik dengan masyarakat. Mungkin ada nggak tips dari Kak Mikdad buat anak-anak muda, khususnya anak-anak muda Ahlul Bait agar punya semangat sosial yang tinggi? Semangat sosial itu kan akhirnya bisa tumbuh karena kita sering bersentuhan langsung dengan dengan si kelompok-kelompok yang ada gitu ya. Akhirnya mungkin yang paling mudah adalah dengan terus berorganisasi gitu ya. Organisasi maksudnya di sini apapun gitu ya, bisa organisasi di dalam konteks Ahlul Bait atau misalkan organisasi kemahasiswaan mungkin, atau banyak sebenarnya wadah-wadah yang bisa dimanfaatkan, tapi ya ininya adalah harus terus punya semangat berkomunitas gitu. Karena lewat itu akhirnya kita bisa terus melakukan interaksi sosial dengan komunitas itu sendiri, dan juga kalau komunitasnya memang punya akses ke masyarakat-masyarakat di akar rumput ya itu akan sangat bagus lagi, karena akhirnya kita
bisa benar-benar paham sama masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu ya. Dan setelah itu cobalah untuk mengimplementasikan apa yang udah kita punya sih. Jadi kadang kan ada beberapa orang yang merasa saya belum punya cukup kapasitas untuk melakukan sesuatu gitu. Nah sebenarnya kalau menurut aku sih jangan mikir dulu ke sana, jangan dulu mikir ke dampak sih sebenarnya. Tapi sebagai pemuda kan memang masih punya waktu banyak untuk belajar gitu ya, apalagi masih dalam usia misalkan mahasiswa gitu ya, dalam konteks mahasiswa. Ya justru di sana tempatnya untuk mencoba banyak hal gitu. Jadi apa yang udah kita punya, apa yang udah kita pelajari selama misalkan entah di sekolah atau dimanapun, itu akan sangat bisa dicoba untuk diimplementasikan di masyarakat gitu. Jadi kita punya tolak ukur sebenarnya apa yang udah kita punya ini bisa dimanfaatkan untuk apa gitu di masyarakat gitu. Dan itu jadi tolak ukur juga ke depannya kita harus menambahkan apa lagi gitu biar misalkan hasil dari percobaan itu belum berdampak ya berarti kita harus menambahkan apa lagi supaya ke depannya kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak gitu. Atau kalau misalkan udah berdampak tapi belum sebesar itu ya apa yang bisa kita tambahkan lagi untuk dampaknya semakin besar gitu. Jadi ya intinya coba dulu aja gitu kita mengimplementasikan ilmu yang udah kita punya. Nanti masalah hasilnya seperti apa itu bisa terus dievaluasi gitu, bisa terus ditambahkan gitu. Jadi jangan ragu lah, maksudnya kita masih merasa belum cukup ilmu untuk melakukan sesuatu gitu ya. Itu jangan mindsetnya adalah ya udah kita coba dulu aja gitu. Karena justru dari percobaan-percobaan itu akhirnya tumbuh selain kita jadi tahu apa yang harus kita tambahkan ke depannya, tapi semangat berbagi, semangat memberikan sesuatu untuk masyarakat itu justru tumbuh dari sana sih. Karena kalau misalkan nggak dicoba ya nggak akan tumbuh semangatnya gitu, akan jadi ya udah stuck di sana terus gitu. Jadi ya harus dicoba dulu aja sih intinya kayak gitu. Harus dicoba dulu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman semua dan terima kasih Kak Mikdad. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada episode Pintalk selanjutnya, Pandu Youth Inspirator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.